Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudi Wahyudin. Saya dari kelas 7A Reg B, Manajemen S1. Saya di sini akan menerangkan mengenai matrik daur hidup industri. Langsung saja kita mulai dari matrik kehidupan industri. Matrik daur kehidupan industri merupakan salah satu dari 3 jenis matrik portofolio bisnis atau MPB, yang diantaranya yaitu MPP, MDTI, dan MDHI. Apa itu MDHI? MDHI dirumuskan oleh Arthur di sebuah perusahaan konsultan manajemen di Amerika Serikat pada akhir dasawarsa 70-an atau awal dasawarsa 80-an. Matrik ini sesuai dengan yang merumuskan atau disebut ADL. Apa itu ADL? Matrik ini didesain dengan premis pokok bahwa industri seperti halnya dengan produk memiliki daur hidup. Matrik ini atau MDHI ini juga berusaha mengetahui posisi bisnis unit usaha strategis yang disebut dengan istilah pusat strategis atau strategi center dari satu pusat strategi ke perusahaan tertentu ke dalam salah satu sel dari matrik tersebut. Kemudian komponen dari MDHI ini memiliki 2 sumbu. Yang pertama sumbu vertikal dan yang kedua sumbu horizontal. Baik, kita akan jelaskan satu persatu mengenai sumbu tersebut. Baik, yang pertama yaitu sumbu vertikal. Sumbu vertikal bisa disebut dengan representasi dari variabel internal. Dalam hal ini diindikasikan oleh penguasaan pangsa pasar dan posisi relatif perusahaan dibanding penting pokoknya mengukur posisi bisnis atau pasar. Ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu dominan, yang kedua kuat, yang ketiga baik, dan yang keempat bertahan, yang kelima lemah, dan yang keenam tidak dikenali. Selanjutnya kita ke sumbu horizontal. Sumbu horizontal yaitu representasi dari variabel eksternal yang diindikasikan oleh evolusi barang dalam daur kehidupan industri atau tahapan evolusi industri. Dalam tabel tersebut ada indikator. Indikator yaitu pertumbuhan pasar, potensi pasar, kedalaman produk, pesaing, pangsa pasar, pola pembelian, halangan memasuki pasar, dan teknologi. Kemudian dalam poin perkenalan ada akselerasi tak dapat dihitung dengan pasti. Kemudian ada pertumbuhan lebih cepat dari GNP tetapi stabil atau menurun. Lanjut ke dewasaan, sama atau lebih kecil dari GNP, naik atau turun. Lanjut ke penurunan, naik atau turun, cenderung menurun. Kemudian dari poin potensi pasar, perkenalan sulit diketahui. Dari pertumbuhan, lebih dari penawaran industri, sering ada kejutan. Dari kedewasaan diketahui pasar primer hampir jenuh, dan penurunan jenuh tak ada potensi tersisa. Kemudian dari poin kedalaman produk, dalam tahap perkenalan ada produk pasar, pertumbuhan berkembang pesat, kedewasaan putaran produk, penurunan menyusut. Dalam poin pesaing, dalam perkenalan meningkat cepat, pertumbuhan tidak ada, kedewasaan stabil, penurunan menyusut pecah. Dalam pangsa pasar, dalam tahap perkenalan tidak stabil, tahap pertumbuhan ada yang besar, ada yang kecil, tahap kedewasaan mantap meningkat, tahap penurunan konsentrasi. Mungkin itu pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.